Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil PPT kami. Sebelumnya kenalkan saya Muhammad Ilham Ulino Haimam dari kelompok satu dan teman saya Nindya Larasati yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan PPT-nya. Penelitian pasar modal 1970-an memberikan langkah yang besar dalam menjelaskan pengaruh akuntansi. Penelitian mengandalkan EMH, Efficient Market Hypothesis, menuntun pada pembagian kebijakan akunting positif teori. Teori positif memasukkan sejumlah observasi, yaitu banyaknya perusahaan secara sukarela memberikan laporan akuntansi, perusahaan melobi terkait standar akuntansi, perusahaan membuat pilihan kebijakan yang konsisten, dan yang terakhir perusahaan cenderung ke arah konservatisme. Perusahaan dipandang sebagai legal nexus atau hubungan kontraktual. Perusahaan dipandang sebagai cara yang efisien dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mengurangi biaya kontrak. Next. Kontrak meliputi kontrak shareholders dengan manajer, kontrak yang memberikan sumber daya, kontrak dengan para pekerja, kontrak dengan pemasok, dan kontrak dengan pemberi jasa pengiriman. Next. Agensi teori terdapat hubungan antara satu di pihak prinsipal dengan agen. Misalnya di mana ada pemisahan manajemen dan kepemilikan. Kedua belah pihak adalah maximers utilitas. Oleh karena itu, agen dapat bertindak dari kepentingan pribadi atau self-interest. Perbedaan kepentingan adalah masalah agensi. Kontrak yang menggabungkan angka akuntansi dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Para agen menanggung bonding cost untuk mengurangi monitoring cost yang akhirnya mereka tanggung. Agen menghentikan pengeluaran untuk bonding cost maksudnya, bila biaya marginal sama dengan pengurangan marginal dalam monitoring cost yang mereka tanggung. Contohnya $1 sama dengan $1. Residual loss, kerugian yang terkait dengan tidak sepenuhnya menyesuaikan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal. Ex-post salting up atau ex-post pada akhir setiap periode. Remunerasi masa depan agen berdasarkan kinerja agen yang diamati. Remunerasi perubahan prinsipal yang akan dibayarkan kepada agen untuk menyelaraskan dengan kinerja mereka. Di dunia nyata, perlindungan harga dan penyelesaian tidak sempurna atau lengkap. Agen merasakan bahwa mereka tidak akan sepenuhnya dihukum karena perilaku mereka yang berbeda, karena memiliki sensitif untuk bertindak secara oportunis. Hal ini meningkatkan kerugian residual. Kerugian ini ditanggung oleh prinsipal juga atau alih-alih agen. Next. Okay, next. Nilai perusahaan adalah nilai utang ditambah nilai ekuitas. Nilai ekuitas dapat digantikan dengan meningkatkan nilai perusahaan atau kompetitif efisien atau mentransfer kekayaan dan atau perilaku oportunistik. Varietas perilaku oportunistik dalam hal ini adalah pembayaran dividen yang berlebihan, substitusi aset, under investment, klaim, pengeceran. Pembayaran dividen yang berlebihan mengurangi basis aset yang mengamankan utang. Pemegang saham telah menerima uang tunai, tetapi kebijakan sebatas melindungi mereka dari bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan jika terjadi kebangkrutan.
hutang menjadi salah harga atau mengurangi nilai utang. Summary-nya, teori, contracting teori, agency teori, against principle monitoring cost, bonding cost, residual cost, export starting up, risk aversion problem, dividend potential problem, dan horizon problem. Ya, sekian presentasi kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.